Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nama Bapak Pak Boji dari SMK Telkom Medan. Siswa sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai sistem komputer. Ya, sistem komputer kita sampaikan adalah merupakan sebuah materi dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Ya, kita simak baik-baik materi ini, mudah-mudahan siswa sekalian bisa mengikuti dengan baik karena ini adalah dasar daripada pembelajaran kita, ya. Baik. Sistem komputer, ya. Apa itu yang disebut dengan sistem? Sistem itu artinya adalah sekumpulan unsur-unsur yang saling bekerja sama sehingga bisa menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik dengan bersama-sama. Yaitu adalah sistem. Kemudian ada komputer di sini. Berarti yang akan kita bahas berikut ini adalah bagaimana berbagai bagian itu bisa bekerja sama untuk menyusun sebuah kerja yang baik, yaitu menjalankan sebuah komputer, ya. Nah, sistem komputer itu terbagi dia tiga. Terbagi tiga. Yang pertama itu namanya adalah hardware. Hard itu artinya adalah keras, ware itu adalah perangkat. Jadi perangkat keras. Perangkat keras dalam komputer. Semua perangkat-perangkat yang bisa kamu lihat, bisa kamu raba ya dalam komputer itu disebut dengan hardware. Ya. Nah, hardware itu terbagi menjadi empat macam, ya. Yang pertama namanya adalah input device. Ya, perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk menginput. Ya, input itu artinya memasukkan. Jadi dengan perangkat-perangkat input ini kita bisa memasukkan perintah-perintah ke dalam komputer kita. Ya. Nah, apa alat-alat input dalam komputer itu sangat banyak sekali, ya. Bisa siswa lihat ada keyboard, ada mouse, kemudian ada kamera atau web kamera, ya, dan lain-lain. Ada lagi scanner. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan perintah-perintah ke dalam komputer kita. Jadi selain perintah ada juga data-data, ya. Data-data juga bisa kita masukkan di dalam komputer kita menggunakan input device. Jadi kelompok alat-alat yang fungsinya untuk memasukkan perintah, memasukkan data ke dalam komputer kita untuk diolah, itu disebut dengan input device. Yang kedua, namanya adalah output device. Nah, ya, kalau tulisan Bapak kurang bagus, harap dimaklumi, ya. Ada peribahasa mengatakan jalan-jalan ke kota Solo, tulisan jelek jangan dicaci, ya. Nah, kalau tulisan Bapak jelek, ya anggap aja lah memang tulisan yang jelek. Yang penting makna dari tulisan itu yang harus kita kuasai, ya. Output device, ya, ini adalah bagian kedua dalam hardware, perangkat keras komputer. Apa output device? Adalah alat-alat yang berfungsi untuk mengeluarkan atau menghasilkan atau menunjukkan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh komputer, ya. Lihat, apa itu output? Apa saja alat-alat output itu? Macam-macam, nah. Ya. Ada monitor. Monitor itu untuk menampilkan hasil pekerjaan kita atau menampilkan apa yang sedang dikerjakan, ya. Monitor. Kalau dulu monitor itu jenisnya
namanya adalah monitor CRT. CRT. Kepanjangannya katoda ray tube. Ya, modelnya itu seperti TV ya, TV kita zaman dahulu model tabung gitu. Ya, CRT namanya. Kemudian berkembang lagi namanya monitor LCD. Panjangannya LCD, Liquid Crystal Display. Ya, itu modelnya yang seperti ya sudah rata ya, layarnya sudah kecil ukurannya ya rata ya. Kemudian monitor yang berikutnya yang terbaru namanya LED. Ya, light emitting dioda. Ini menggunakan dioda ya, di dalam monitor itu ada diodanya, dioda yang bisa menghasilkan cahaya ya. Nah, ini jenis-jenis daripada monitor yang bisa kita pakai dalam komputer kita. Apalagi output device, macam-macam. Ada proyektor, ya, atau LCD proyektor. Ada lagi yang disebut dengan printer. Printer jenisnya banyak ya. Dulu, jadi jenis printer itu kelompok besar itu ada 3. Nah, ya. Yang pertama namanya printer dot matrix. Ya, ciri-ciri dot matrix itu macam mana, Pak? Ciri-cirinya dot matrix itu dia ada pita. Ada pita karbon ya, di situ ya. Biasanya dipakai ini di kasir-kasir, mesin-mesin kasir, mesin pembayaran itu menggunakan printer dot matrix. Cara kerjanya nanti di situ ada jarum-jarum. Nah, jarum-jarum inilah yang membuat tulisan ke monitor kita ya, ke kertas. Nah, berikutnya tadi printer yang pertama Bapak sebut namanya printer dot matrix. Yang kedua nama printernya adalah printer inkjet. Dia menggunakan tinta bentuknya cair. Ada tabung-tabung cairannya ya di situ ya. Iya, yang kedua itu adalah namanya printer inkjet. Jadi dia mempunyai tabung ya, di situ kita bisa meletakkan tinta ya, cairan. Nah, berbeda dengan yang dot matrix tadi. Biasanya dot matrix itu dia hanya warnanya hitam saja ya. Tidak bisa kita mencetak foto yang berwarna kalau pakai dot matrix. Tapi kalau pakai inkjet itu bisa. Karena dia memiliki cara kerjanya adalah menggunakan warna-warna primer. Ya, ada warna cyan, kemudian yellow, kemudian magenta. Kadang-kadang ada satu lagi namanya tinta black. Jadi ada 4 ya warna-warna primer yang dipakai pada printer inkjet, sehingga kita bisa mencetak mungkin pemandangan ya, atau foto dan lain-lainnya ya. Itu printer yang kedua, jenisnya adalah inkjet. Pertama tadi dot matrix, yang kedua inkjet. Yang ketiga itu adalah printer laser jet. Kalau printer laser jet, dia tidak pakai tinta dalam bentuk cair. Dia tintanya dalam bentuk serbuk. Ya, serbuk macam tepung, macam mesin-mesin fotokopi lah hasilnya ya. Biasanya juga ini adalah sistemnya adalah warnanya itu hanya hitam putih saja ya. Walaupun ada beberapa sekarang yang sudah canggih, printer-printer yang laser jet yang sudah menggunakan warna ya. Satu lagi yang terbaru adalah printer 3 dimensi. Ya, jadi anak Bapak nanti bisa mencetak benda, itu bisa setting, nah, bendanya itu kita bisa pegang gitu ya. Jadi dia tidak dicetak di kertas, tapi kita bisa menghasilkan benda yang kita inginkan. Misalnya siswa ingin mencetak sebuah jam tangan ya. Nah, itu hasilnya keluarlah jam tangan. Bisa kamu pakai, bisa pakai di tangan kamu ya. Tapi walaupun itu tapi sifatnya tidak seperti jam sebenarnya ya. Oke. Ada monitor, ada proyektor, ada printer, apalagi kira-kira menghasilkan speaker. Nah, ini adalah alat output juga dalam komputer kita. Dia bisa mengeluarkan hasil pekerjaannya dalam bentuk yaitu suara. Nah, yang penting kalau siswa melihat ada berbagai alat
kita bisa melihat hasil pekerjaan di dalam yang dikeluarkan oleh alat itu, maka alat itu termasuk ke dalam output device. Ya, kalau input device untuk memasukkan perintah, memasukkan data, kalau output device untuk mengeluarkan hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh komputer kita. Ya. Berikutnya disebut yaitu proses device. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam komputer secara hardware ya, yang berfungsi untuk mengolah data yang sudah dimasukkan dari input, diolahnya. Setelah itu dia akan mengeluarkan atau mengirimkan ke output. Apa bagian-bagian proses di dalam komputer kita itu paling penting sekali di situ, namanya adalah CPU. Panjangannya Central Processing Unit. Nah, ya, Central Processing Unit namanya CPU. Orang-orang juga menyebut dengan nama prosesor. Ya, itu adalah bagian di dalam komputer kita yang berfungsi untuk mengolah data. Ya, mengolah data. Ditambah sama apa lagi dia mengolah data itu? Bekerja sama dengan memori. Ya, memori. Jadi proses device itu isinya ada CPU, ya, mengolahnya, kemudian dia akan menyimpan ke dalam memori ya di dalam komputer kita. Yang keempat, bagian hardware komputer itu adalah storage device. Apa artinya storage device? Itu artinya adalah bagian-bagian dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data. Ya, setelah ditampilkan, ya setelah diolah, kemudian ditampilkan. Kadang-kadang tidak mesti dicetak di kertas, ya. Dia bisa kita simpan di dalam komputer kita. Ya, bagian-bagian dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data tadi disebut dengan storage device. Ya, storage device. Apa saja isinya? Ada hard disk. Ya, bagian-bagian hard disk nanti kita bahas lebih rinci setelah video ini ya. Ada lagi namanya zaman dulu ya. Disket. Zaman dulu kali ya, zaman beberapa tahun yang lalu ya. Ada namanya disket. Nanti Bapak tunjukkan macam mana Pak bentuk disket. Berikutnya ada yang disebut dengan flash disk. Nah, flash disk, ada lagi kartu memori, ya, dan lain-lain. Ini banyak. Yang penting asalkan kita tahu ada alat-alat yang berfungsi untuk menyimpan data di dalam komputer kita. Bisa saja dia berada di dalam komputer, atau misalnya bisa kita bawa kemana-mana. Itu disebut dengan storage device. Ini bagian pertama dari sistem komputer ya. Ada hardware. Ya, hardware itu Bapak ulangi terbagi di 4. Yang pertama adalah input, yang kedua output, yang ketiga adalah proses device, yang keempat adalah storage device. Oke, kita lanjutkan. Yang namanya sistem komputer, Bapak sebutkan tadi, berbagai unsurnya. Banyak unsur penyusunnya. Ini penyusun pertama namanya adalah hardware. Bapak hapus. Unsur kedua, penyusun daripada sebuah sistem komputer itu adalah software. Nah, ini software. Soft itu artinya lunak, ware adalah perangkat. Perangkat lunak. Jadi nggak bisa kita lihat. Nggak bisa kamu raba pakai tangan kamu, nggak bisa kamu angkat-angkat. Kenapa? Karena dia lunak. Ya. Nggak bisa kita lihat menggunakan panca indera kita ya. Sama seperti angin ya, nggak bisa kita lihat angin. Oke, hard software.
Nah, software dalam komputer itu terbagi berbagai macam. Yang pertama itu disebut dengan sistem operasi. Ya. Sistem operasi itu apa? Itu adalah sebuah aplikasi di dalam komputer kita yang berfungsi untuk mengelola, mengatur, menjalankan semua aplikasi-aplikasi, semua perangkat-perangkat yang ada dalam komputer kita supaya dia bisa hidup, ya, dia menggunakan sistem operasi, ya, sistem operasi. Setiap perangkat dia punya sistem operasi. Kalau tidak sistem operasinya, perangkat tersebut sama seperti barang yang tidak memiliki nyawa atau manusia tidak memiliki nyawa, sama dengan manusia, sama dengan komputer yang tidak ada sistem operasi. Jadi sistem operasi itu adalah nyawanya, nyawa daripada perangkat komputer kita. Jenisnya macam-macam, ya. Yang paling banyak dipakai di Indonesia itu yaitu Microsoft Windows. Nah, ini paling banyak dipakai di Indonesia, ya. Sebuah sistem operasi sebenarnya sifatnya berbayar, ya. Berbayar. Ya. Jadi kalau kamu mau dapat Windows, ya kamu harus menyiapkan dana kamu lebih, ya, karena sifatnya adalah berbayar. Status daripada sistem operasi ini adalah close source, ya. Artinya sistem operasi ini tertutup, tidak bisa dikembangkan secara bebas, ya, karena baris-baris programnya itu tertutup, ya. Mungkin nanti dijelaskan dalam pertemuan kita selanjutnya, ya. Yang kedua, sistem operasi yang umum juga dipakai di Indonesia ini yaitu Linux. Ya, Linux ini sistem operasi juga. Nah, berbeda dengan Windows, yaitu Linux itu open source, sehingga banyak pengembangan daripada Linux karena baris-baris programnya terbuka. Versi-versi pengembangan daripada Linux itu bebas, ya, tidak perlu lagi tidak banyak perizinan di situ, ya. Kamu pun kalau menginstal Linux juga bebas karena sifatnya adalah open source, ya. Ada lagi sistem operasi yang berlaku di namanya Mac, ya, Macintosh, ya, Mac. Lalu ada lagi sistem operasi namanya Android. Ini ada di handphone, ya, itu ada handphonemu punya sistem operasi. Oke, dan lain-lain. Secara kelompok besar sistem operasi itu terbagi dua. Yang pertama adalah open source, artinya terbuka. Kita bisa bebas mengkopi-kopikan sistem operasinya, bisa bebas untuk mengembangkannya, ya. Yang kedua adalah closed source, artinya tertutup. Nah, ya, memang harus kita dapatkan dari perusahaan yang mengeluarkan sistem operasi itu yang boleh mengeluarkan dan mengembangkannya, ya. Sistem operasi. Yang kedua, software itu adalah sistem aplikasi namanya. Nah, ini. Kalau sistem operasi itu adalah nyawa daripada perangkat kita, sistem aplikasi itu adalah keterampilan tambahan yang dimiliki oleh komputer kita. Ya, sama seperti manusia. Manusia itu sistem operasinya nyawanya. Ya, manusia itu sistem operasinya adalah nyawanya. Sistem aplikasi itu apanya? Itu adalah keterampilan dia lah selama hidupnya. Mungkin bisa dia bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, ya. Pintar matematika, pintar bela diri, ya, misalkan seperti itu. Manusia punya nyawa. Tapi keterampilan setiap orang itu berbeda-beda, sama dengan komputer kita. Setiap komputer wajib memiliki sistem operasi, tapi tidak wajib memiliki sistem aplikasi. Kalau misalkan ingin kita komputer itu banyak kemampuan, ya, bisa kita isi sistem aplikasi sesuai dengan keinginan kita, ya. Sistem aplikasi macam-macam jenisnya.
Ada namanya sistem aplikasi, aplikasi perkantoran. Ini paling umum ya. Kita di Indonesia ini pakai Microsoft Office ya seringnya ya. Word, ada Excel, ada PowerPoint dan lain-lainnya. Perkantoran. Ada lagi kelompoknya adalah aplikasi itu adalah Bapak kasih kelompok yaitu entertain. Entertain itu apa? Misalkan kamu mau menghidupkan video ya, kamu butuh sebuah aplikasi untuk menjalankan video, menjalankan musik, ya dan lain-lainnya ya. Entertain, Bapak kelompokkan seperti itu. Berikutnya ada lagi sistem aplikasi dalam kelompok namanya desain. Desain ya, merencanakan. Jadi kita bisa menambahkan aplikasi ke dalam komputer kita ya, yang bisa kita pakai untuk mendesain, untuk membuat sesuatu ya. Misalkan kamu ingin membuat sebuah video, kamu edit ya, atau kamu mau membuat sebuah musik, atau misalkan kamu ingin membuat gambar perencanaan rumah dan lain-lainnya, itu didesain itu kelompok-kelompoknya ya. Oke, sistem aplikasi. Yang ketiga, software itu adalah bahasa pemrograman. Nah, ini ya. Ini kelompoknya itu lebih tinggi dibandingkan sistem operasi dan sistem aplikasi. Kenapa seperti itu? Karena bahasa pemrograman itu bisa menciptakan sistem operasi dan bisa menciptakan aplikasi. Ini bagian yang kedua dari sistem komputer ya. Yang pertama tadi adalah hardware. Bapak ulangi, hardware itu terbagi 4, ada input device, output device, kemudian process device dan storage device. Yang kedua adalah software. Software itu artinya perangkat lunak. Perangkat lunak itu ada 3. Sistem operasi, nyawa daripada komputer kita. Kemudian aplikasi, ya, keterampilan tambahan daripada komputer kita. Berikutnya adalah bahasa pemrograman, bahasa atau program-program yang bisa kita pakai untuk membuat sistem aplikasi baru atau membuat juga sistem operasi baru ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini Bapak hapus ya. Kenapa Bapak hapus? Karena Bapak akan menulis satu lagi ya. Oke. Yang ketiga namanya adalah brainware. Nah, ketiga aspek dalam sistem komputer, hardware, software, brainware. Brainware itu apa? Ini adalah pemakai daripada komputer kita ya. Pemakai daripada komputer, manusianya, brainware. Brain itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia artinya adalah otak ya, atau kecerdasan ya, atau pemikiran, brain. Perangkat yang memikir, siapa itu ya? Manusia. Hanya manusia yang memiliki otak, lalu otak itu bisa pakai untuk berpikir ya. Kelompok-kelompok hard brainware ini ada berbagai macam tingkatannya. Yang paling dasar sekali itu namanya adalah operator. Nah ini orang-orang yang menggunakan komputer itu hanya sifatnya hanya memakai saja. Ya, hanya memakai. Baik dia memakai sistem operasi atau memakai sistem aplikasi ya. Sifatnya hanya memakai saja. Yang kedua di atasnya itu adalah programmer. Programmer ini orang yang menciptakan sistem operasi. Ya, pakai bahasa pemrograman tadi. Operator yang memakai programmer itu adalah orang yang menciptakan program ya, menjalankan di dalam kita. Berikutnya kelompok daripada brainware itu namanya adalah paling tinggi, namanya adalah analis program.
Ini orang-orang yang meneliti. Bisa dia melihat kira-kira software ini perkembangannya sampai mana ya. Apakah kira-kira software ini bisa bermanfaat untuk orang lain ya atau tidak, atau kira-kira kelemahannya letaknya di mana. Itu letak daripada si analis program ya. Oke, nah inilah dia. Oh, satu lagi tambahan Bapak, operator itu termasuk juga kawannya adalah teknisi ya. Teknisi itu orang yang memperbaiki ya, fungsinya memperbaiki, baik itu memperbaiki perangkat lunak, perangkat kerasnya atau jaringannya ya, itu kelompoknya adalah teknisi. Jadi semuanya adalah brandware dalam komputer kita. Balik ke judul kita, yaitu sistem komputer. Tadi sudah Bapak terangkan di awal bahwa sistem komputer adalah sebuah kerjasama dari berbagai unsur yang saling bekerjasama sehingga menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik ya. Kalau ada unsur di dalam sistem komputer ini yang hilang ya, maka sistem komputer tidak bisa berjalan dengan baik ya. Ada hardware, ada alatnya lengkap semua, kemudian ada orangnya yang akan memakai tapi tak ada aplikasinya, maka tidak ada yang bisa dikerjakan ya. Maka dalam menjalankan sistem komputer, 3 unsur ini harus ada. Jika salah satu saja hilang, maka sistem komputer akan terganggu, baik secara sebagian ya, atau sifatnya parsial, atau secara keseluruhan. Oke, jadi itu dulu siswa sekalian materi di dalam pelajaran Komjardas ini. Mudah-mudahan penyampaian Bapak bisa disimak dengan baik dan kamu bisa mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Mudah-mudahan siswa sekalian tidak mengalami kesulitan dalam memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.